Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian wilayahnya kini telah menjadi bagian dari Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Evaluasi atas capaian kinerja pembangunan pada periode tersebut juga telah dilaksanakan. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah berhasil meraih skor pencapaian sebesar 83,97 dan meraih predikat tinggi. Upaya untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang telah menggariskan berbagai upaya transformasi yang harus dilakukan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Pada saat ini, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 telah selesai dilaksanakan. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, melestarikan lingkungan, dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai entitas pemerintahan yang dinamis kini telah memasuki era baru pembangunan berkelanjutan. Untuk menyongsong masa depan yang gemilang, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tahun 2025-2045. 12 tahapan dalam menyusun RPJPD tersebut telah dilakukan, dimulai dari penyusunan rancangan awal pada bulan September 2023. Rangkaian tahapan yang terdiri dari 12 langkah tersebut telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari forum lintas OPD, konsultasi publik, musyawarah rencana pembangunan Musrenbang, sampai dengan tahapan menuju penetapan dokumen sebagai peraturan daerah Perda. Sebelum dimulai menyusun dokumen RPJPD, terlebih dahulu diidentifikasi sejumlah isu kritikal yang perlu segera mendapatkan perhatian dan tindakan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan. Temuan permasalahan tersebut telah dirangkum dalam permasalahan utama, mulai dari masalah kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan, ketimpangan sektoral seperti dalam pendidikan dan kesehatan, sampai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan ketidaksetaraan sosial. Ditinjau dari aspek geografinya, pada tahun 2023, kondisi tutupan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh lahan non-pertanian seluas 82% lebih, disusul lahan pertanian kering seluas 14% dan lahan pertanian basah 3%. Kontribusi ekonomi sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 masih didominasi oleh sektor primer yang besarannya mencapai 75,67%, disusul sektor sekunder 13,15% dan sektor tersier sebesar 11,19%. Sektor primer seperti pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 62,55% terhadap PDRB telah menjadi catatan tersendiri. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha keras untuk menekan angka tersebut sebagai langkah strategis bagi upaya menurunkan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumbangan sektor pertanian selama periode tersebut baru mencapai 13,12% dan terus diupayakan meningkat sebagai representasi dari kemandirian untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Ditinjau dari aspek demografinya, laju pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara pada tahun 2023 tampak mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi pada tahun 2020, kemudian menunjukkan kecenderungan menurun hingga tahun 2023. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara selama 20 tahun terakhir cenderung berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Namun demikian, terjadi peningkatan yang konsisten setelah terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga tahun 2023. Meskipun lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan daya saing yang lebih intensif. Ditinjau dari Indeks Inovasi Daerah IID di Kutai Kartanegara tampak terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi titik tolak yang baik bagi tumbuhnya pengembangan dan peningkatan inovasi pada periode-periode berikutnya. Sementara itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Kutai Kartanegara terlihat cenderung stagnan pada kategori cukup. Setelah isu-isu kritikal teridentifikasi, berbagai macam isu strategis juga dihadapi Kutai Kartanegara, baik di tingkat global, nasional, regional, maupun di tingkat daerah. Dimulai dari isu strategis global, di mana muncul tantangan yang berdampak secara luas dan melintas batas-batas negara, mempengaruhi masyarakat internasional dalam skala besar. Penanganan isu ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antar negara serta organisasi internasional. Selanjutnya, isu strategis nasional adalah masalah atau tantangan yang berpengaruh pada skala negara. Isu ini berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi negara secara keseluruhan yang membutuhkan perhatian dan intervensi langsung dari pemerintah, serta kerjasama antar lembaga pemerintahan. Isu strategis regional. Isu ini muncul dalam skala regional, di mana masalah ini menjadi topik utama dalam hubungan antara kabupaten dan provinsi, juga masalah koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam proyek-proyek besar. Sementara itu, isu strategis daerah yang terjadi dan berdampak di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait erat dengan kebutuhan, sumber daya, dan kondisi spesifik wilayah. Isu ini memerlukan penanganan oleh pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap penduduk dan pembangunan wilayah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2025-2045 yang didasari oleh visi nasional bertajuk Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi misi daerah yang tidak dilakukan secara mentah-mentah, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal yang berbasis pada jati diri Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi daerah digagas secara matang dengan mempertimbangkan kedudukan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, sampai dengan nilai-nilai historis yang identik dengan eksistensi Sungai Mahakam. Demikian pula dengan modal dasar dan pengaruh eksternal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang, menjadi Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045, Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kukar Maju adalah representasi dari masyarakat Kukar yang memiliki pendapatan tinggi setara dengan negara-negara maju. Sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Bonus demografi sampai dengan 2045 ditambah potensi migrasi tenaga terampil sebagai dampak keberadaan IKN menjadi faktor pendorongnya.
Kukar Tangguh adalah representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian yang stabil dan kuat karena pergeseran struktur ekonomi dari semula mengandalkan sumber daya alam ekstraktif menuju perekonomian non-ekstraktif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kukar berbudaya adalah representasi dari identitas daerah yang telah eksis di sepanjang sejarah peradaban dua kerajaan hingga menjadi Kutai Kartanegara modern seperti hari ini. Komitmen Kukar berbudaya terletak pada pelestarian lingkungan, pembangunan manusia yang berakhlak mulia, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu misi penting dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 adalah antara lain mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mewujudkan tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien. Landasan transformasi dari misi tersebut antara lain dengan mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal. Untuk itu, diperlukan kerangka implementasi transformasi dengan cara mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata, mewujudkan sarana dan prasarana yang merata, dan mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan. Dengan upaya yang keras dan konsisten, akhirnya pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil meraih peringkat kelima perekonomian terbesar di tingkat nasional. Dengan upaya yang lebih keras dan terukur, diharapkan pada akhir tahun 2045, Kabupaten Kukar akan mampu meraih peringkat ketiga perekonomian terbesar di tingkat nasional. Untuk memenuhi mandat RPJPN tahun 2025-2045, Kabupaten Kutai Kartanegara bertekad untuk terus meningkatkan interaksi antar wilayah antara IKN dengan daerah mitra sebagai super hub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis nilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal, serta tetap menjaga konsistensi kebijakan konservasi hutan hujan tropis. Dalam rangka memenuhi mandat nasional sebagai mitra IKN, Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha untuk berfokus sebagai pusat produksi pangan, membangun pemukiman perkotaan yang modern, serta mengembangkan wilayahnya sebagai destinasi wisata berkarakter khas Kutai Kartanegara. Dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045, skenario penurunan pangsa sektor pertambangan terhadap PDRB diproyeksikan akan terjadi pada periode ketiga RPJPD. Dalam periode itu, semua sektor non-pertambangan diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebagai dampak dari kemajuan pembangunan IKN dan juga karena perkembangan superhub wilayah metropolitan Balikpapan Samarinda. Proyeksi peningkatan pangsa tertinggi sektor jasa terhadap PDRB diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2045. Hal tersebut karena tingginya perkembangan permukiman perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan yang terukur atas perkembangan perkotaan agar tidak mendesak eksistensi sektor pertanian. Masalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan juga mendapatkan aksentuasi yang kuat dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk menurunkan ketimpangan sosial ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun masyarakat miskin di Kutai Kartanegara saat ini tidak berada dalam kondisi yang ekstrim dan cenderung berada di sekitar garis kemiskinan, namun upaya menekan angka kemiskinan tetap mendapat prioritas yang tinggi.
RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 juga memperlihatkan secara tegas dan rinci tentang kondisi yang hendak dicapai pada tahun 2045. Berdasarkan kondisi objektif yang menjadi game changers pembangunan, maka untuk mencapai tujuan Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045 diperlukan upaya yang konstruktif dan akuntabel. Game changers pembangunan Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut. Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor non-ekstraktif dan tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara maju. Karakter sosial budaya Kukar yang berpengaruh terhadap arah dan skema pembangunan. Transformasi struktur ekonomi berbasis industri hijau. Angka kemiskinan dan ketimpangan yang rendah untuk pemerataan pembangunan. Transformasi SDM yang berdaya saing tinggi, dan ketahanan sosial masyarakat dan ekologi yang berkelanjutan. Upaya transformasi yang harus dilakukan meliputi transformasi sosial, antara lain perluasan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan perwujudan masyarakat yang inklusif dilandasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, transformasi ekonomi dilakukan dengan pengembangan ekonomi unggulan non-ekstraktif, pembangunan dan penataan Kota Tenggarong sebagai kawasan wisata budaya, pembangunan sentra produksi pangan dan perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus daerah, dan perluasan akses lapangan pekerjaan. Transformasi tata kelola terdiri atas reformasi pelayanan publik melalui digitalisasi, penguatan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap laju pemerintahan, perwujudan transformasi kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kerangka implementasi transformasi terdiri atas perwujudan tema-tema pembangunan pada setiap zona pembangunan, pembangunan infrastruktur aksesibilitas, pelaksanaan skema partisipasi program pembangunan melibatkan pentahelix. Yang terakhir adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi yang terdiri dari unsur-unsur perluasan upaya promotif preventif dalam bidang kesehatan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengurangan risiko bencana, pelaksanaan skema manajemen air di permukaan Sungai Mahakam, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, penurunan angka kriminalitas dan pencegahan potensi gangguan keamanan, perwujudan stabilitas demokrasi di setiap level pemerintahan dan masyarakat, pengendalian inflasi daerah untuk menjaga daya beli masyarakat. Secara ringkas, arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 dapat digambarkan dalam 4 tahapan peta jalan yang jelas. Pada tahap pertama, diawali dengan penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, yaitu perwujudan aspek transformasi sosial ekonomi dan tata kelola yang ditopang oleh landasan berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Pada tahap kedua adalah akselerasi transformasi tahun 2030-2033. Tahap ini ditandai dengan percepatan peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas sektor non-ekstraktif, percepatan optimalisasi kolaborasi kelembagaan, dan percepatan upaya pembangunan wilayah yang inklusif. Selanjutnya, tahap ketiga diisi dengan ekspansi pembangunan tahun 2035-2039. Pada tahap ini terjadi perluasan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Aspek ekonomi melalui penguatan jangkauan pasar dan integrasi ekonomi domestik, peningkatan kualitas infrastruktur, serta perluasan jangkauan dan upaya penjalinan konektivitas antar wilayah. Akhirnya, pada tahap keempat, adalah perwujudan visi Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045, yaitu mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan, pariwisata, industri hijau, sejahtera, dan berkelanjutan.
Itulah selayang pandang gambaran tentang RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045, sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan dalam 4 periode kepemimpinan kepala daerah. Dengan dokumen yang strategis ini diharapkan akan mampu menuntun seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersatu padu meraih tujuan Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045, sekaligus turut menyumbang dan mengantarkan bangsa Indonesia kepada cita-cita luhur Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.